Mulai. Doa selesai. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Pada pagi hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa itu? Diana. Kenapa Diana? Sakit. Buah. Ini selain Diana, Buah. Siti main syarah. Kenapa Siti? Sakit juga. Lagi? Oh iya. Tanpa oh iya. Sakit. Izin. Selain itu? Hah? Tidak. Bertiga saja. Berempat, siapa yang satu? Sudah, oke. Tidak ya, berarti cuma bertiga yang tidak. Oke. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, masing-masing siswa mohon untuk mengecek sampah di bawah kolong meja. Kira-kira ada atau tidak? Halo, tidak berhenti. Oke, bersih? Bersih? Oke, tangan dulu. Biasa sebelum mulai pembelajaran ada baiknya untuk kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Nyanyikan lagu kebangsaan kita beserta didik. Mohon berdiri. pembelajaran hari ini kita akan menjawab soal pretest seperti biasa. Jadi soal pretest ini adalah bertujuan untuk mengetahui
siang hari ini Ananda jawabnya juga jangan asal-asalan, meskipun 2 kali memberi soal paham, tetap dijawab sebagaimana biasa. Oke, boleh jawab dari sekarang, waktunya sekitar 5 menit. Langsung dilingkari di kertas, dibuat namanya. Diusahakan jawab semua ya, meskipun kamu belum tahu. Soalnya berjumlah 5 soal saja.
pengaruh katalis terhadap laju reaksi.
serta mengaitkan dengan teori tumbukan. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang luas permukaan dan konsentrasi berkaitan dengan teori tumbukan. Tumbukan itu ada tumbukan efektif dan tidak efektif. Tumbukan yang bagaimana yang bisa menghasilkan reaksi? Tumbukan yang sempurna yaitu tumbukan yang efektif. Oke, tangan dulu kita semua. Ya, jadi setelah dua faktor yang sudah kita pelajari, hari ini kita akan mempelajari dua faktor lagi, yaitu suhu dan katalis. Oke, untuk lebih memahami pelajaran, maka mohon untuk mengikuti pembelajaran yang Ibu sampaikan. Dari peragaan tadi, dapat disimpulkan bahwa vitamin C akan cepat bereaksi pada suhu yang tinggi. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga partikel-partikel lebih aktif bergerak dan kemungkinan terjadi tumbukan akan bertambah dan laju reaksi meningkat. Oke. Tadi nampak ya pada video. Pada video dijelaskan bahwa suhu mempengaruhi laju reaksi. Ketika suhu dipanaskan, apa yang bertambah tadi? Energi kinetik. Ada yang tahu energi kinetik itu apa? Energi gerak. Pertama dulu Adini dan Mega. Energi kinetik itu adalah energi yang dibutuhkan untuk sesuatu benda bergerak. Nah, jadi energi kinetik itu adalah energi yang dibutuhkan untuk suatu benda supaya bisa bergerak. Jadi ketika suhu dipanaskan, maka partikel akan semakin bergerak cepat, seperti ilustrasi yang terdapat pada video ini. Simak lagi. Dari peragaan tadi, dapat disimpulkan bahwa vitamin C akan cepat bereaksi pada suhu yang tinggi. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga partikel-partikel lebih aktif bergerak dan kemungkinan terjadi tumbukan akan bertambah dan laju reaksi meningkat. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka energi kinetik partikel akan berkurang, kemungkinan terjadi tumbukan akan berkurang dan laju reaksi menurun. Jadi, semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksi. Katalis. Pernahkah kalian mendengar kata mak comblang? Apakah tugas mak comblang itu? Dan apa hubungannya dengan laju reaksi? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Apa tugas dari mak comblang? Dari ilustrasi yang telah ditayangkan, ternyata tugas mak comblang adalah mempercepat dua orang untuk saling jatuh cinta. Apa hubungannya dengan laju reaksi? Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Mak comblang berperan sebagai katalis, dan dua orang jatuh cinta berperan sebagai partikel-partikel bereaksi. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Katalis dapat menurunkan energi aktivasi. Dengan adanya katalis, maka partikel tidak perlu mengeluarkan energi yang besar untuk bereaksi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat.
tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Demikianlah penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi, kesimpulan yang kita peroleh dari video ini adalah laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Luas permukaan. Semakin luas permukaan, maka semakin cepat laju reaksi. 2. Konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, semakin besar frekuensi tumbukan, maka semakin cepat laju reaksinya. Suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksinya. Katalis. Penambahan katalis akan mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Jadi dari video tadi dijelaskan bahwa suhu dan katalis itu bisa mempercepat laju reaksi. Kalau semakin tinggi suhu, gimana? Reaksi akan semakin cepat. Karena apa? Karena energi kinetiknya bertambah. Jadi tadi nampak kan partikelnya ketika dipanaskan geraknya semakin lincah. Tuh, bayangkan kamu kalau misalkan ada di ruangan yang tidak ada udara sama sekali, pasti kan kepanasan. Kalau udaranya gerak kan akan semakin aktif bergerak kan, mencari supaya kamu bisa mendapatkan angin ya sejuk. Jadi si partikel juga seperti itu, ketika dipanaskan dia semakin cepat bergerak, maka dia akan semakin sering terjadi tumbukan, tentunya tumbukan yang efektif dan menghasilkan reaksi yang berlangsung cepat. Oke. Kalau katalis tadi gimana katalis? Penambahan suatu zat. Penambahan suatu zat, tapi zat itu tidak berubah, cuman dia akan mempercepat terjadinya laju reaksi. Jadi katalis di sini berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi. Jadi tadi ingat kan ada grafik, energi aktivasinya tuh tinggi. Ingat kan? Bentuknya bukit tadi tinggi. Tetapi ketika ditambahkan katalis, energinya cuma butuh sedikit, sudah bisa terjadi reaksi. Oke. Untuk lebih paham, ayo kita bersama-sama mengerjakan LKPD secara berkelompok tentunya. Jadi sekarang sudah bisa berkelompok atau belum? Kelompok yang Ibu maksud adalah kelompok yang sudah kita bentuk pada pertemuan di hari Rabu. Kelompok untuk percobaan. Jadi kalau belum duduk, silakan duduk dekat dengan kelompok. Kalau
hidup, tidak bisa tinggal di ikan. Jadi ikan tidak akan mudah busuk. Oke, nah kita tengok lagi ya. Nah, coba perhatikan video ini. Apa kira-kira yang berubah? Mengembang. Oke, berarti ini adonan yang semakin berjalan waktu dia akan semakin mengembang. Ada yang tahu kenapa bisa demikian? Karena struktur ruang. Apa dia? Pakai ragi. Ada lagi yang lain? Oke, jadi kenapa bisa terjadi demikian? Kata Siska karena struktur ruang, kata Aditya karena menggunakan ragi. Yang lain? Kenapa adonannya bisa mengembang dari waktu ke waktu? Anggap ini terjadi dari pagi hingga siang hari misalkan. Kenapa bisa demikian? Oke, tangan dulu untuk ketiganya. Kalau kata Siska karena struktur ruang, kalau kata Aditya itu karena menggunakan ragi, kalau kata JJPP itu karena ditambahkan katalis sehingga menurunkan energi aktivasi. Jawaban keduanya sudah benar dari Siska. Jawaban yang tepat adalah memang benar kata si Aditya karena ditambahkan ragi. Jadi dalam proses pembuatan roti supaya rotinya bisa jadi lebih banyak maka harus ditambahkan ragi supaya bisa kembang. Jadi kembang ini. Dan kalau dikaitkan dengan faktor laju reaksi maka benar jawabannya ragi itu berfungsi sebagai katalis yaitu zat yang bisa mempercepat laju reaksi. Kira-kira ada pertanyaan dari kedua ilustrasi yang ini dan yang ikan tadi? Ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan. Apakah tidak ada yang bertanya? Kalau misalkan Ibu tidak ditambahkan ragi, apa yang terjadi Ibu? Kuenya oke, kuenya tidak akan mengembang. Pertama belum tuh Aditya Aditya sering bikin roti. Oh, tidak kasih tahu ya. Oke, baik. Nah, jadi ketika tidak ditambahkan lagi, maka adonan ini besarnya tidak akan bertambah. Dia tidak akan mengembang. Jadi kuenya tidak akan jadi banyak. Oke, nah untuk lebih paham, sekarang sudah duduk dalam kelompok. Coba lihat LKPD-nya. Itu di halaman 3. Halaman 3 ada orientasi masalah. Ada orientasi masalah. Di situ ikannya dibilang mengandung, ikan dan dagingnya mengandung formalin. Nah, kamu cari masalahnya di situ. Dan dikaitkan dengan faktor yang mempengaruhi laju reaksi, jangan lupa baca pendahuluan dan prinsipnya supaya lebih memahami. Oke? Nah, jadi kan di sini ada orientasi masalah. Kenapa ikannya berformalin? Jadi diceritakan di sini. Apa yang ditanya pertama? Masalah apakah yang kalian temukan pada kasus yang pertama? Ditulis jawabannya di sini, dilaksanakan dengan berdiskusi kepada kelompok masing-masing. Selesaikan setiap persoalan yang ditanyakan. Nanti kita akan memaparkan ke depan. Oke? Paham? Bisa dipahami kan? Ada yang ingin ditanyakan? Belum? Bisa dilanjutkan? Oke, sekarang siapkan dulu masalah yang ada di LKPD. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya kepada Ibu. Silakan dimulai dari sekarang.
Selama mengerjakan diskusi itu Ibu Mila ya, sengaja diskusi kelompoknya. Apakah ambil memberikan jawaban, berdiskusi, bekerja
ada pembukaan. Kenapa kalau saya masuk ke dalam kulkas, aku bahan itu jadi lebih tahan lama. Bisa dikasih di dalam 1 hari ini, kalau di luar, kalau masukkan di es seminggu kita tahan. Kenapa bisa suhunya? Karena suhunya itu apa? Yang badan suka ya. Pakai berbahaya. Ini kamu bisa menyarankan saran yang lebih sehat tidak dikaitkan dengan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dengan apa? Saran yang sehat, aman tidak kalau masuk ke kulkas? Aman kan? Nanti kasih tahu sama wali kelasnya, aku pun dulu yang masuk. Itu Mary Claudia apa? Dia bohong ya? Dia bilang orang tuanya mau nelpon, tapi bukan orang tuanya. Tak berani PC sama saya, soal ada saya pakai itu. Tolong Tadi dia tunjuk kertas, Pak. Kertas dia itu kan tadi izin, tadi nak bilang dia nak hubungi orang tua. Makanya saya izinkan. Saya pun nengok kertas tadi, boleh tadi. Oke, nanti ya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Tidak, jadi menggunakan Terima kasih.
Waktu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD kurang lebih 3 menit lagi ya, dan cerah. Jadi diharapkan bekerja sama dengan baik. Yusuf.
Segera diselesaikan ya, waktunya hampir habis. Ya, Bu. Udah, kelompok satu sudah selesai, kelompok lain sudah selesai belum? Cepat. Kita akan membahas ke depan. Kelompok Regi sudah selesai. Kelompok Reno. Oke, kita selesaikan juga. Sudah? Boleh kita bahas? Oke. Kelompok 2 bersiap? Belum? Oke. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Siswa udah belum? Udah. Kelompok Reno udah? Kelompok Intan udah? Banyak? Kelompok Nestia? Kelompok Ijal udah ya? Ya, kita bahas ya. Kelompok yang ingin menyelesaikan permasalahan pada masalah ikan yang berformalin. Siapa? Ayo. Oke. Sebutkan nama dan dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisa Fatia dari kelompok 1. Akan menjelaskan tentang masalah apakah yang kalian temukan. Jawabannya, ikan asin mengandung formalin, dan lain-lain. Jadi jawaban yang diberikan oleh Elsa kelompok 1, masalah yang ditemukan pada ilustrasi yang pertama yaitu adalah ikan asin dan
Nama Aditya Yoga Pertama. Oke. Dari masalah di atas, bagaimanakah cara pedagang membuat bahan dagangannya supaya tidak cepat busuk? Pedagang menambahkan zat bahan kimia yaitu formalin. Oke, tangan dulu untuk Aditya. Benar ya, dari ilustrasi itu dijelaskan bahwa pedagang untuk mengawetkan bahan makanan yang dijualnya dengan menambahkan zat kimia yaitu formalin. Oke, sudah. Yang ketiga, ayo kelompok siapa lagi? Boleh Ipan. Mengapa cara itu dilarang oleh pemerintah? Karena formalin merupakan zat pengawet yang mengandung zat-zat yang berbahaya yang tidak baik untuk tubuh manusia. Oke, tangan dulu ke Ipan. Jadi, kata Ipan, zat formalin adalah zat yang berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia atau berbahaya untuk kesehatan tubuh manusia. Benar ya? Nah, yang selanjutnya. Ayo. Siapa lagi? Oke, Siska, silakan. Berdasarkan masalah tersebut, bisakah kamu memberikan saran yang aman kepada pedagang dalam upaya mencegah bahan pangan menjadi cepat busuk dengan cara dibekukan atau menambahkan es agar lebih awet tanpa menggunakan zat yang berbahaya? Oke, tangan dulu untuk Siska. Tangan lagi biar semangat. Jadi kata kelompok Siska, cara yang aman adalah dengan memasukkan ke dalam freezer atau memberikan es. Ada jawaban yang lain? Sama? Sama. Kelompok Reno apa jawaban kelompok Reno? Kelompok Reno gimana caranya kelompok Reno? Reno, silakan Reno. Berdiri Reno. Mencegahnya dengan menyebarkan dalam freezer atau ditambahkan es batu. Atau? Menambahnya dengan es batu. Oke, tangan dulu ya Reno ya. Kita harus lagi tepuk tangan biar semangat. Oke, dengan jawabannya sama dengan menambahkan es batu atau memasukkan ke freezer. Oke, yang selanjutnya. Kelompok siapa lagi? Nah, halo, kelompok siapa lagi yang mau jawab? Boleh? Istirahat, silakan. Berdasarkan saran yang diberikan, coba kaitkan dengan salah satu faktor yang mempengaruhi kandidasi. Mengapa bisa membuat terjadinya kebusukan? Karena suhu dan ruangan freezer sangat tinggi sehingga bakteri tidak bisa hidup. Oke, tangan yang meriah. Jadi kata Nespira tadi, pada freezer atau suhu yang dingin, bakterinya tidak bisa hidup sehingga akan menunda terjadinya pembusukan. Oke, dah. Selanjutnya, kelompok siapa lagi nak? Ayo, yang belum. Boleh, kita. Masalah makan sifat yang kan adonan itu berlomba karena ada lupa menambahkan lagi ke dalam. Oke, jadi tangan untuk Sipa. Nah, jadi pada adonan yang pertama Bu Ana lupa menambahkan lagi. Nah, berarti adonan yang pertama gagal. Adonan yang kedua baru Bu Ana bisa menambahkan lagi. Dah, lagi selanjutnya. Boleh? Apakah yang dilakukan dengan menjadi 2 kali lebih penyebab? Katalis yaitu ragi. Oh, katalis yaitu ragi. Jadi adonan bisa mengembang dikarenakan adanya penambahan ragi. Ragi berfungsi sebagai katalis pengembang. Tepuk tangan dulu. Iwan. Simpa lagi. Boleh. Bantu lah, Rek. Ragi berfungsi sebagai apa? Coba kaitkan dengan faktor yang
mempengaruhi laju reaksi. Mengapa demikian? Jawabannya, ragi berfungsi sebagai katalis. Zat mempercepat laju reaksi pada adonan sebagai pengembang. Oke, dah tangan. Berarti Elsa 2 kali ya. Dan Elsa hebat. 2 kali. Yang belum menjawab itu diusahakan untuk bisa menjawab pada pertemuan selanjutnya. Jadi sudah sampai kita kepada akhir pelajaran dan kita akan menyimpulkan secara bersama-sama pembelajaran apa yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Yang di LKPD itu masih ada 2 yang belum terselesaikan. Kaitan antara pengaruh suhu dengan teori tumbukan. Siapa yang mau memberi jawaban? Kami. Karena yang duluan adalah Lala. Silakan Lala. Kaitan antara pengaruh suhu dengan teori tumbukan. Apabila suhu dihantarkan, maka energi kinetiknya akan bertambah sehingga tumbukan akan semakin sering. Laju reaksinya akan terlalu cepat. Oke, tangan Lala dulu. Terima kasih Lala. Ya, ada yang bisa mengulang jawaban dari Lala? Ya, siapa? Oke, boleh bagi nih. Semakin tinggi suhu maka semakin besar energi kinetik. Apabila energi kinetik semakin besar, maka peluang terjadi tumbukan akan semakin besar. Oke, jadi semakin tinggi suhu, maka energi kinetik akan semakin besar. Maka peluang terjadi tumbukan akan semakin besar pula. Jadi laju reaksinya akan semakin cepat. Tangan dulu untuk Nur Andini. Satu lagi nih kesempatan. Tunggu, yang lain dulu. Saya lagi Bu. Yang lain dulu. Siapa lagi? Di bawah, Bu. Bu, Regi, Bu. Usul Bu. Regi. Silakan Regi. Ya. Kaitan antara pengaruh katalis dengan teori tumbukan. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat suatu reaksi tanpa bereaksi. Katalis adalah suatu zat yang bisa mempercepat reaksi tanpa dia ikut bereaksi. Tangan dulu untuk Regi. Ada yang bisa mengulang? Iya. Ada yang bisa mengulang? Ayo, cepat. Kualitas ikut serta dalam reaksi dengan cara menyediakan reaksi alternatif energi aktual aktivasi yang lebih rendah untuk membentuk suatu produk. Ya, tangan untuk keberanian Yusuf. Jadi Yusuf bukan kualitas katalis. Oke. Yusuf katalis. Yusuf sedikit terpeleset. Ya, jadi kita sudah sampai pada kesimpulan. Hari ini kita belajar tentang suhu dan katalis. Jadi Ibu ingin bertanya, bagaimana menurut salah satu peserta didik pembelajaran yang dilaksanakan pada hari ini? Coba Pari belajar hari ini dengan Ibu gimana rasanya Pari? Berdiri Pari? Oh seru lagi? Udah seru aja? Seru Pari? Lebih mudah dari Pari. Oke, terima kasih Pari. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ada lagi yang ingin menambahkan bagaimana belajar hari ini dengan Ibu? Yoga, boleh Yoga? Sangat senang. Sangat senang. Yoga paham? Yoga paham? Paham. Alhamdulillah. Terima kasih Yoga. Jadi Ibu harapkan mudah-mudahan memang beneran paham karena kita belajar hari ini mengenai faktor laju reaksi sudah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari tadi. Jadi suhu
contohnya kalau suhu itu penyimpanan bahan makanan ke dalam kulkas atau freezer. Suhu. Kalau contoh katalis yaitu pembuatan roti. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Kenapa? Oh, ada ini. Oke. Jadi kalau pada ilustrasi video tadi kasih contoh vitamin C itu kenapa Bu lebih cepat larut dibandingkan dengan suhu yang dingin. Berarti kan terbalik nih, kalau tadi kan bakteri itu kalau dia dingin dia tidak bisa hidup. Nah, jadi pada percobaan tadi kenapa vitamin C lebih cepat larut di dalam suhu yang panas? Karena partikel vitamin C lebih sesuai kondisinya di saat kondisi suhunya harus panas. Kalau ketika dingin, maka partikel yang ada di dalam vitamin C akan lambat bereaksi. Nah, jadi kebalikan dari contoh yang kalau bakteri di suhu dingin dia tidak bisa hidup. Nah, kalau di suhu ruang dia dengan mudahnya hidup. Gitu. Kalau pada contoh ilustrasi itu tadi vitamin C kebalikan, di suhu dingin vitamin C akan lebih lambat bereaksi dibandingkan dengan di suhu panas. Jadi untuk sekedar informasi saja, pada hari Rabu insya-Allah kalau misalkan kita sehat semua, kita akan melaksanakan praktikum yang mirip seperti tadi. Makanya Ibu bilang butuh air panas dan butuh air dingin. Jadi mengenai alat dan bahan nanti akan Ibu informasikan di grup WA. Oke? Nah, jadi ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Tidak. Oke. Ijal, boleh hari ini ditutup dulu pembelajaran dengan doa. Belum masih dipelajari ini bertanya berapa? Susah. Beri salam.